Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, Bu. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta mediatrix untuk memimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk mediatrix yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, sekarang anak-anak sebelum pembelajaran kita bernyanyi bersama dulu. Ya, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot siap berkorban Pancasila dasar rakyat dimakmurkan bersama, berilah di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, Ya, anak-anak yang hebat, suaranya sangat merdu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan. Adapun tujuan yang ingin kita capai, yang pertama, dengan membaca teks bacaan, kita dapat menuliskan informasi tentang bahaya kabut asap dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan baca teks, kita mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, kita mampu menyimpulkan informasi dari teks bacaan tersebut. Dan yang keempat, dengan mengamati video, kita dapat menjelaskan organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya masing-masing. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Bagaimana anak, sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, dari gambar yang Ibu tampilkan, kira-kira apa yang anak-anak lihat? Ada manusia, Bu. Ya, Ada apalagi? orang, Bu. Iya, apalagi anak-anak? Pohon. Ada asap, Bu. Iya, ada asap. Iya. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Iya. Dari gambar yang ditampilkan tadi itu ada manusianya, ada pohonnya, dan satu lagi ada kabut asap. Asap. Ya, dari gambar tadi di sini ada sebuah bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan teksnya ya. Nah,
Makanya anak-anak juga bisa baca sambil melihat, baca dalam hati. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Ya, berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, dapat hidung dan tenggorokan, lagi peradangan dan mungkin juga infeksi. Polusi pada air bersih, tanaman sayur, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kemudian memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi. Ya, adapun upaya yang dilakukan untuk melindungi diri, yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Selalu memakai masker, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Ya, baik anak-anak, sudah dengar ceritanya tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Iya, Ibu ingin bertanya. Nah, dari bacaan tadi, kira-kira apa yang menyebabkan kabut asap itu terjadi? Kebakaran. Ada yang terbakar, Bu. Iya? Ada yang terbakar, Bu. Oh iya, apalagi? Rokok, Ibu. Oh iya, rokok. Dari bacaan, ya, berdasarkan bacaan tadi anak-anak. Karena yang pertama tadi kita sudah lihat gambar. Setelah itu ada bacaannya. Ya. Yang menyebabkan kabut asap itu apa tadi? Ada kebakaran? Kebakaran hutan, Bu. Ya, kebakaran hutan. Ya, baik anak-anak. Dari bacaan, kemudian gambar yang kita lihat tadi bahwa kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil informasi bahwa kebakaran kabut asap itu terjadi karena kebakaran hutan. Iya. Oleh karena itu anak-anak, supaya kita tidak terjadi di daerah kita, kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh membakar hutan. Iya. Ya, baik. Nah, kebakaran hutan tadi menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan organ pernapasan pada manusia. Coba anak-anak, siapa yang masih ingat organ pernapasan manusia itu apa saja? Hidung, kerongkong, paru-paru. Iya, apalagi? Ada hidung, Kerongkongan. iya, apalagi? Paru-paru. Paru-paru. Ya? Ya, itu adalah organ-organ pernapasan ya. Anak-anak, sekarang kita lihat gambar yang Ibu tampilkan. Ya, di sini ada gambar organ pernapasan. Ya, di situ ada keterangannya. Ada mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ya. Dari organ pernapasan ini anak-anak ya mempunyai fungsi masing-masing.
Ya, coba kita lihat bagian-bagian pernapasan manusia. Berikut bagian pernapasan manusia. Saluran pernapasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Urutan saluran pernapasannya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama ada rongga hidung. Ya, coba satu orang coba baca dulu yang rongga hidung penjelasannya. Saya minta Kristalia untuk baca. Ya, Ibu. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan buku hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran yang masuk ke dalam hidung tidak menghambat sistem pernapasan. Iya, terima kasih. Iya, ya. Selain rongga hidung ada faring, kemudian laring, trakea, ada bronkus, paru-paru dan diafragma. Ya. Sekarang coba kita lihat di apa ini ada beberapa fungsi organ pernapasan manusia. Ya, sebelumnya mungkin ada anak-anak yang tahu apa itu fungsi organ pernapasan. Untuk bernapas, Bu. Iya, apalagi? Untuk menghirup udara, Bu. Iya, pintar. Ya, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan fungsi dari organ pernapasan. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea menuju ke paru-paru. Kemudian fungsi yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Dan yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Ya, anak-anak, dari materi yang kita pelajari, mungkin ada anak yang belum paham. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oh, iya, baik. Ya, sekarang anak-anak duduk dalam kelompok. Silahkan berdiskusi. Ini ada Ibu, ada kasih LKPD-nya. Silahkan berdiskusi. Yang pertama di sini ada kolom yang memuat kata tanya, kemudian anak-anak membuat pertanyaan, kemudian kolom sebelahnya membuat jawaban. Kemudian tugas yang kedua nanti anak-anak melengkapi gambar organ pernapasan. Ya, ini sekarang anak-anak diskusi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan.
Bagaimana anak-anak, sudah? Sudah, Ibu. Iya, Sudah, Bu. sekarang ya masing-masing kelompok satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1. Iya, baik. Terima kasih. Kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Ya, mari kita sama-sama memberikan aplaus untuk kelompok 1. Iya, yang berikut kelompok 2. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik anak-anak. Hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang kabut asap dan bahaya kabut asap dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, saya minta anak-anak mungkin bisa merangkum kira-kira materi kita tadi. Saya minta anak-anak untuk merangkum materi yang sudah kita pelajari. Coba Afrofinus, kira-kira materi kita ini, materi yang kita sudah pelajari tadi apa-apa saja? Kebakaran hutan, Bu, mengakibatkan asap yang banyak. Iya. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Organ-organ pernapasan pada manusia, Ibu. Iya. Siapa lagi? Ya, baik anak-anak. Ya, kita tadi telah mempelajari tentang dalam teks tadi kita sudah membaca bagaimana dampak kabut asap terhadap kesehatan. Dan itu tadi mengakibatkan, dari asap tadi mengakibatkan adanya gangguan kesehatan, terlebih khusus pada organ pernapasan. Iya, sebelum kita mengakhiri, saya minta anak-anak menuliskan refleksi pembelajaran. Ya, anak-anak tulis dengan jujur. Tidak perlu kasih nama di kertasnya, tulis apa yang sudah kita lakukan hari ini. Anak-anak tidak perlu takut apa yang anak-anak senang dari ibu guru, kemudian apa yang kurang, silakan anak-anak tulis. Itulah belajar aku ke mama, Bang. Terus ini Ya, kalau sudah silakan kumpul di mejanya Ibu. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah.
Baik anak-anak, karena di awal tadi kita memulai dengan doa, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya Sinta. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Ya, terima kasih ya. Sekarang anak-anak silakan keluar kelas. Dan besok jangan lupa datang sekolah seperti biasa. Iya, Bu. Halo teman-teman, sudah Pak Ibu Valentina? Apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Valentina. Oke, silakan Mama Guru Pamong, Mama Agustina untuk memberikan masukan terkait peer teaching yang dilakukan oleh Bu Valentina. Silakan Mama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Peer teaching dari Mama Valentina Adil. Pendahuluan jangan lupa absen Mame. Jadi pendahuluan itu sudah bagus. Kegiatan intinya lihat baik-baik, perhatikan langkah-langkah dalam kegiatan intinya supaya jangan hanya saja atau 1-2 orang saja yang aktif. Diusahakan lagi lepas mereka yang baca karena mereka sudah tahu baca. Kita ini apa? Kita perhatikan. Yang berikut kerja kelompok. Tadi ada ketidak kerja kelompok. Habis itu diberi kesempatan kepada mereka untuk presentasi. Jadi di saat setelah ini presentasi berujian mereka pelajaran berikut materi yang kita ajarkan hari itu berapa persen. Kalau tidak ada, kita mau tahu dari mana anak ngerti dari yang sudah ada itu Mama. Ya. Yang berikut untuk penutup, saya rasa sudah bagus, ada refleksinya. Dan jangan lupa harus perhatikan waktu, karena waktu ini sangat penting. Walaupun kita ini masih omong-omong, pasti dari ini karena 50 menit pasti dengan sendirinya dia akan mati. Jadi jangan lupa begitu. Terus kasih di saat mereka kerja kelompok LKPD harus ada. Habis itu guru seperti tadi saya ulang-ulang lagi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali. Terima kasih Mama. Pak Ketua. Halo Mama. Halo. Suara putus-putus Mama. Mama Valentina punya itu dia punya, jangan lupa absen. Intinya itu di pendahuluan. Terus kegiatan inti teks bacaan itu usahakan supaya diperbanyak Mama. Yang berikut anak kelas tinggi biarkan mereka sendiri yang baca Mama.
Ya, Baca memang dalam- untuk teks bacanya tadi Mas sebenarnya lama, hanya itu tadi saya pikir dengan waktu sehingga bacanya tadi lompat-lompat memang gitu. baca ribut tetapi bersuara tetapi baca dalam kompak Mama. Nah, tapi diusahakan nanti Mama nanti kan bisa mengajar sendiri di rumah Iya. tuh. Ya, Latih supaya cocokkan dengan ini waktu Mama. Ya, Latih-latih ya, di Mama, ya. rumah. Setelah ini mereka presentasi itu berikan ini pujian kepada mereka untuk semangat. Berikan pujian supaya mereka umpan kembali, mereka punya tenaga yang sudah ini. Jangan sampai tadi baca salah, ternyata bacanya betul, walaupun salah tapi bilang, oh betul tetapi begini. Habis itu lemparkan, berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Yang berikut, jangan lupa kerja mandiri Mama. Kerja mandiri itu untuk mencari tahu pemahaman materi yang Ibu itu sejauh mana. Yang berikut dia punya penutup sudah bagus. Terus tinggal perhatikan lagi langkah-langkah dalam RPP yang Mama sudah buat. Supaya ini lari lewat dari waktu. Kalau waktunya di kegiatan inti misalnya 30 menit ya Pak harus pas 30 menit. Terus dia punya pendahuluan kalau 10 menit ya harus pas 10 menit. Dengan penutup kalau 10 menit harus 10 menit. Supaya waktu tercukupi Mama. Jadi tidak boleh terbuang-buang Mama Ya, Mungkin Mama, itu saja dari saya. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Mama, terima kasih Bu dosen. Terima kasih Mama Guru Pamong. Mungkin ada dari ada informasi dari dosen. Nah, Ya, ya, apa begitu ya secara keseluruhan sudah disampaikan tadi, maksudnya yang ingatan Mama tadi seperti bacaan harus dibacakan atau siswa harus membacakan itu. Ibu mungkin ketakutan dengan waktu ya, tapi sebenarnya Ibu masih mempunyai waktu sampai 10 menit. Tadi menggunakan waktu itu hanya 20 menit lewat sedikit. Benar, ya benar Pak Afro. Ya. Jadi mungkin nanti siapkan waktu juga taruh di samping supaya bisa perhatikan, terus supaya bisa maksimal pemaparan itu. Ya Pak Afro. Kemudian Ya. yang di penjelasan materinya itu tadi saya juga ini lompat-lompat tidak baca semua. Saya pikir tadi takutnya waktu ya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. menunggu sedikit jangan sampai ada informasi dari Bu dosen. Itu sudah ada dari Sudah chat dari Bu dosen. sudah ada di chat. Yang secara keseluruhan sudah bagus memperhatikan alokasi waktu kok. Iya. Oke deh. Oke, terima kasih Bu dosen, terima kasih Mama Agustina. Kita lanjut lagi ke orang berikut. Mungkin saya juga ya, kan saya punya baterai sisa 15%. Ini listrik padam kami di sini dari kemarin ini sore bernyala, kadang malam juga nyala. Pagi ini memang mungkin perawatan itu kan mesin. Ya Pak Profesor duluan. Siap, Pak Ketua, siap. Pak Markus. Lanjut Pak Ketua. Oke, baik. Kita mulai. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak.
Oke, semua sehat-sehat ya. Sehat. Sehat. Ini Pak Markus yang sering sakit. Markus itu. Markus. Markus. Tapi hari ini harus sehat Pak Markus, tidak boleh sakit.